Silahkan disimak soal-soalnya. 1. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP berpedoman pada A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, C. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamung Praja, D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, E. Kode Etik Profesi Hakim. Jawaban C. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 secara khusus mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP. 2. Salah satu fungsi Satpol PP adalah A. Menyelesaikan sengketa pertanahan, B. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, C. Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, D. Melakukan pengawasan lalu lintas, E. Mengatur tata ruang kota. Jawaban B. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman merupakan salah satu fungsi utama Satpol PP dalam menjaga kondisivitas lingkungan. 3. Tugas pokok Satpol PP adalah A. Menyelidiki tindak pidana, B. Menegakkan hukum pidana, C. Menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), D. Melakukan penangkapan terhadap tersangka kejahatan, E. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Jawaban C. Satpol PP memiliki tugas utama untuk menegakkan Perda dan Perkada, bukan hukum pidana. Tugas menyelidiki dan menangkap merupakan wewenang kepolisian. 4. Tindakan apa yang dapat dilakukan Satpol PP jika menemukan adanya pelanggaran Perda? A. Langsung melakukan penangkapan, B. Melakukan tindakan administratif sesuai prosedur, C. Menyerahkan kasus ke pengadilan, D. Meminta bantuan TNI, E. Mengabaikan pelanggaran tersebut. Jawaban B. Satpol PP dapat melakukan tindakan administratif seperti teguran, peringatan, atau penyegelan terhadap pihak yang melanggar Perda. 5. Salah satu bentuk perlindungan masyarakat yang dilakukan Satpol PP adalah A. Melakukan patroli rutin, B. Memberikan bantuan hukum, C. Menyediakan tempat penampungan sementara, D. Mengadakan penyuluhan hukum, E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Semua opsi yang disebutkan di atas merupakan bentuk perlindungan masyarakat yang dapat dilakukan oleh Satpol PP. 6. Terjadi keributan di sebuah pasar tradisional. Sebagai anggota Satpol PP, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah A. Memanggil pihak kepolisian, B. Melakukan mediasi antara pihak yang bertikai, C. Menangkap pelaku keributan, D. Membubarkan kerumunan, E. Menunggu perintah dari atasan. Jawaban B. Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum, termasuk dalam menyelesaikan konflik kecil seperti keributan di pasar. Dengan melakukan mediasi, diharapkan para konflik dapat diselesaikan secara damai dan cepat. 7. Ditemukan adanya bangunan liar di kawasan permukiman. Langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Merobohkan bangunan liar secara sepihak, B. Memberikan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan, C. Melaporkan kepada pemerintah daerah, D. Meminta bantuan warga untuk merobohkan bangunan, E. Membiarkan bangunan tersebut jika tidak mengganggu lalu lintas. Jawaban C. Satpol PP memiliki kewenangan untuk menertibkan bangunan liar, namun perlu koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 8. Ada laporan mengenai adanya perjudian di sebuah rumah kos. Tindakan yang sesuai dengan prosedur adalah A. Melakukan penggerebekan bersama kepolisian, B. Meminta keterangan dari pemilik rumah kos,
C. Meminta warga sekitar untuk mengawasi. D. Memberikan peringatan kepada pelaku judi. E. Membiarkan warga sekitar yang menyelesaikan masalah. Jawaban A. Perjudian merupakan tindak pidana yang harus ditangani oleh pihak kepolisian. Satpol PP dapat bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penggerebekan dan mengamankan barang bukti. 9. Terjadi unjuk rasa yang berujung pada anarkisme. Peran Satpol PP dalam situasi ini adalah A. Membubarkan paksa massa demonstran. B. Menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi untuk rasa aman. C. Menangkap para provokator. D. Membantu kepolisian dalam mengamankan situasi. E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat terjadi unjuk rasa. Tindakan-tindakan seperti menjaga keamanan, menangkap provokator, dan membantu kepolisian merupakan bagian dari tugas Satpol PP dalam situasi tersebut. 10. Seorang warga melaporkan adanya gangguan ketertiban umum karena suara bising dari sebuah kafe. Tindakan yang harus dilakukan Satpol PP adalah A. Meminta kafe untuk menurunkan volume musik. B. Menutup paksa kafe tersebut. C. Meminta warga untuk mengabaikan gangguan tersebut. D. Melaporkan kejadian tersebut ke RT RW. E. Menunggu laporan serupa dari warga yang lain. Jawaban A. Satpol PP dapat melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik kafe agar menurunkan volume musik yang mengganggu ketertiban umum. 11. Dasar hukum utama yang mengatur tugas dan wewenang Satpol PP adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. E. Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Jawaban C. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 secara spesifik mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. 12. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, dasar hukum lain yang relevan bagi Satpol PP adalah A. Peraturan Menteri Dalam Negeri. B. Peraturan Daerah. C. Peraturan Kepala Daerah. D. Semua jawaban benar. E. Hanya jawaban A dan B yang benar. Jawaban D. Satpol PP juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah Perda, dan Peraturan Kepala Daerah Perkada yang terkait dengan tugas dan fungsinya. 13. Tugas pokok Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah atau Perda diatur dalam A. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. B. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. C. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. D. Pasal 5 Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. E. Semua jawaban salah. Jawaban B. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 secara tegas menyebutkan bahwa tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 14. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP harus berkoordinasi dengan A. Kepolisian. B. TNI. C. Pemerintah daerah. D. Masyarakat. E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Satpol PP harus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencapai efektivitas dalam menjalankan tugasnya. 15. Tindakan administratif yang dapat dilakukan Satpol PP terhadap pelanggar Perda meliputi A. Teguran lisan. B. Teguran tertulis. C. Penyegelan. D. Penahanan. E. Semua jawaban benar kecuali D.
Jawaban E. Penahanan merupakan tindakan hukum yang berada di luar kewenangan Satpol PP. Tindakan administratif Satpol PP umumnya berupa teguran, peringatan, dan penyegelan. 16. Seorang pedagang kaki lima berjualan di trotoar. Dasar hukum apa yang dapat digunakan Satpol PP untuk menertibkan pedagang tersebut? A. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. B. Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. C. Undang-Undang Perdagangan. D. Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang. E. Semua jawaban benar. Jawaban B. Biasanya setiap daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum, termasuk larangan berjualan di trotoar. Satpol PP dapat menggunakan perda tersebut sebagai dasar hukum untuk menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar. 17. Ada laporan tentang adanya gangguan keamanan oleh sekelompok orang. Apakah Satpol PP berwenang untuk melakukan penangkapan? Jelaskan dasar hukumnya. A. Ya. Satpol PP berwenang melakukan penangkapan berdasarkan Undang-Undang KUHP. B. Tidak. Satpol PP tidak berwenang melakukan penangkapan. C. Satpol PP dapat melakukan penangkapan jika ada izin dari kepolisian. D. Satpol PP dapat melakukan penahanan sementara. E. Satpol PP hanya dapat melakukan pembubaran. Jawaban C. Satpol PP memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan kepolisian. Penangkapan merupakan tindakan kepolisian, sehingga Satpol PP membutuhkan izin dari kepolisian untuk melakukan tindakan tersebut. 18. Satpol PP ingin melakukan razia terhadap tempat hiburan malam yang diduga melanggar perda. Prosedur yang tidak harus dilakukan adalah A. Melakukan razia secara mendadak tanpa pemberitahuan. B. Melakukan koordinasi dengan kepolisian sebelum melakukan razia. C. Meminta izin dari pemerintah daerah setempat. D. Memanggil pemilik tempat hiburan untuk dimintai keterangan. Jawaban A. Razia terhadap tempat hiburan malam harus dilakukan secara terencana dan sesuai prosedur. Koordinasi dengan kepolisian, izin dari pemerintah daerah, dan pemanggilan pemilik tempat hiburan. 19. Terdapat konflik antara warga dengan perusahaan karena masalah lingkungan. Peran Satpol PP dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah A. Membuka mediasi antara warga dan perusahaan. B. Menindak tegas perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan. C. Meminta warga untuk bersabar. D. Melaporkan konflik tersebut ke kepolisian. Jawaban A. Satpol PP dapat berperan sebagai mediator untuk mencari solusi yang win-win solution bagi kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran peraturan lingkungan, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan tindakan penindakan. 20. Satpol PP ingin melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda Ketertiban Umum. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum. B. Memudahkan Satpol PP dalam melakukan penindakan. C. Membentuk opini publik yang mendukung kebijakan pemerintah. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Sosialisasi Perda Ketertiban Umum memiliki banyak tujuan, antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat, memudahkan penegakan hukum, dan membentuk opini publik yang mendukung kebijakan pemerintah.